Berada, senang sekali bisa menyapa pagi hari ini dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita harus kembali ibadah online, tapi tidak pernah mengurangi sukacita kita, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku hadir. Jadi Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu di mana berada, dan karena itu mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenarannya yang pastinya akan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita berdamai dengan Allah, dan hari ini kita belajar bersama-sama kita berdamai dengan diri sendiri. Nah, banyak orang yang kenapa kecanduan narkoba, kenapa kecanduan seks, kenapa mereka hidup ugal-ugalan, kenapa mereka merusak diri mereka, itu adalah bentuk penolakan terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak menerima dirinya, mereka tidak puas menerima dirinya, sehingga mereka merusak dirinya sendiri. Ya, dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh segala sifat-sifat buruk. Nah, itu adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Karena itu kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, kamu akan mengetahui kebenaran, kata firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang akan memerdekakan kita sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita? Maka kita harus menerima kebenaran. Bapak Ibu siap menerima kebenaran pagi hari ini? Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, mematahkan, memutuskan segala ikatan-ikatan dosa yang berusaha Tuhan membinasakan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memelihara kami. Karena itu berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun, anak-anak Tuhan yang menyaksikan video ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan turun bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, apa artinya berdamai dengan diri sendiri? Arti berdamai dengan diri sendiri adalah kita memperlakukan, kita memandang, kita bersikap kepada diri kita sendiri seperti Allah bersikap, seperti Allah berbuat, seperti Allah bertindak kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus. Bagi saya, itulah arti berdamai dengan diri sendiri. Nah, ya, jadi saudara, bagaimana Allah bersikap kepada manusia? Bagaimana Allah memperlakukan kita? Semuanya itu terlukis dalam diri anaknya Yesus Kristus. Ya, dalam diri anaknya Yesus Kristus. Karena itu di dalam Yesus Kristus segala kutuk, dosa, pelanggaran, semuanya ditanggungkan supaya saudara dan saya tidak lagi hidup di dalamnya. Daud adalah seorang sosok yang meskipun hidup di perjanjian lama, tapi dia hidup di dia hidup di perjanjian lama, tetapi yang memiliki mental perjanjian baru. Nah, apa yang dimiliki oleh Daud? Di Mazmur 139 ayat 13 sampai Paulus berkata, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Siapa yang membentuk Daud? Ya, Tuhan sendiri. Daud benar-benar menyadari bahwa ia dibentuk oleh Tuhan sendiri, bukan oleh yang lain, pribadi Allah sendiri. Wah, begitu istimewa. Lalu dikatakan dia dibentuk bukan dengan cara yang biasa-biasa, tetapi cara yang dahsyat dan cara yang ajaib. Jadi artinya apa di sini? Bahwa Daud memiliki pandangan Allah terhadap dirinya sendiri. Inilah yang membuat Daud menang terhadap segala pencobaan. Inilah yang membuat Daud
berbeda dari yang lain, berbeda dari Saul, berbeda dari tentara-tentara Israel lain, karena ia memiliki pandangan yang berbeda terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara dan saya hidup di perjanjian yang baru. Kita sudah mendengar, kita sudah melihat, kita sudah banyak menyaksikan bagaimana Yesus datang ke dunia. Yesus menanggung dosa. Yesus mengasihi kita. Ia menghargai kita. Ia memperhatikan kita. Ia terima apapun keadaan kita, dia terima. Ya. Inilah yang Yesus, Tuhan Allah perbuat lewat anaknya Yesus Kristus. Tuhan mau saudara dan saya juga bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus perbuat. Tuhan mau saudara dan saya juga menyadarinya. Kalau Tuhan memandang saudara begitu berharga, kalau Tuhan begitu mengasihi saudara, kenapa Tuhan begitu menerima saudara, kalau Tuhan begitu memperhatikan saudara, maka seharusnya kita pun mengasihi, memperhatikan, menghargai diri kita seperti Tuhan sendiri lakukan. Kenapa kita tidak menerima janji-janji Tuhan? Kenapa kita tidak merasakan damai yang dari Tuhan? Karena kita tidak menggunakan standarnya Allah untuk memperlakukan diri kita. Kita sering sekali menggunakan standar dunia ini. Nggak mungkin bisa nyambung, nggak mungkin bisa ketemu. Nah, karena apa? Manusia selalu menilai dirinya sendiri dari prestasinya, dari apa yang ia pakai, dari apa yang ia dari apa yang ia bisa raih dalam hidupnya. Persoalannya, ya, tidak selalu kita bisa melakukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Persoalannya dunia ini selalu berubah-ubah. Sehingga ketika kita menyandarkan harga diri kita kepada dunia ini, maka kita juga akan memiliki pandangan yang berubah-ubah terhadap diri kita sendiri. Nah, karena itu mari kita belajar memandang diri kita seperti Tuhan memandang diri kita. Kita harus memandang diri kita seperti Tuhan Allah sendiri memperlakukan dan bersikap kepada diri kita. Bagaimana Tuhan Allah bersikap dan memperlakukan diri kita? Bahwa kita istimewa. Kalau kita nggak berharga, nggak mungkin Dia berikan anaknya. Yesus adalah anak Allah. Dia berikan Yesus bagi kita. Artinya Yesus, Allah memberikan segala sesuatu buat kita lewat anaknya Yesus Kristus. Dulu saya adalah orang yang tidak bisa menerima diri saya sendiri. Kenapa kulit saya hitam? Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini Tuhan? Kenapa mama saya seperti ini? Papa saya seperti ini? Kenapa alis mata saya tebal? Saya belum bisa menerima diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya menggunakan standar diri, standar dunia ini untuk menilai diri saya. Sehingga waktu itu saya tidak pernah memiliki damai sejahtera. Saya pernah ingin bunuh diri karena penolakan terhadap diri saya sendiri. Nah, inilah yang iblis kerjakan. Kita selalu mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita tidak akan pernah bisa menemukan damai sejahtera. Sehingga kita tidak akan pernah bisa menemukan kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Makanya ada peribahasa katakan rumput tetangga sering kelihatan lebih hijau, sering kelihatan lebih hijau. Nah, karena itu kalau kita berdamai dengan diri sendiri berarti kita menerima diri kita. Karena Tuhan sudah terima diri kita, maka kita pun seharusnya menerima diri kita sendiri. Maka saat saya melatih diri saya sendiri, saya berharga di hadapan Tuhan, saya disayang oleh Tuhan, saya dibenarkan, saya dikasihi, saya diperhatikan oleh Tuhan. Dengan cara itu kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri berarti kita berdamai dengan masa lalu. Semua kita punya masa kelam di masa yang lalu. Tetapi iblis sering sekali mencoba membawa kita untuk kembali kepada masa lalu. Padahal kita tidak mungkin pernah bisa memperbaiki masa lalu. Iblis kita ingin fokus kepada masa lalu sehingga kita melupakan masa depan.
Kita melupakan masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, saudara, mari kita patahkan, putuskan ikatan-ikatan masa lalu dengan apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib untuk mati terhadap dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau Tuhan sendiri sudah mengampuni dosa kita, sudah menanggung dosa kita, saudara, saya tidak perlu membayarnya lagi. Jelas dikatakan di dalam perjanjian yang baru bahwa aku tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaran. Kalau Tuhan sendiri tidak mengingat, mengapa saudara dan saya harus mengingat? Kalau saudara ngotoh mengingat, ngotoh membayar dosa-dosa masa lalu saudara, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara akan capek sendiri, saudara akan letih sendiri, ya, dan iblis senang. Nah, karena itu, mari, kalau Yesus sudah menanggung dosa kita, maka kita sudah dibenarkan. Pandang diri kita sebagai orang benar, karena memang begitu adanya. Karena Yesus membenarkan kita, karena Yesus menebus kita di atas kayu salib. Jangan biarkan dosa-dosa masa lalu saudara menghalangi saudara untuk meraih janji-janji Allah. Putuskan bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan, dosa saudara telah dihapuskan oleh Tuhan. Saudara telah diampuni, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi. Karena itu ada nyanyian berkata, sejauh timur dari barat, begitulah engkau melemparkan jauh dosa-dosa. Tuhan sudah melemparkan jauh dosa-dosa kita. Kita tidak perlu ingat lagi, karena Tuhan sudah menyelesaikannya buat saudara dan buat saya. Amin. Kalau begitu, saudara akan menjadi pribadi yang tidak terbatas. Nah, kita bisa menghargai orang lain ketika kita menerima penghargaan dari Tuhan. Karena ada peribahasa katakan, kita bisa membagikan apa yang kita pernah terima. Kalau orang nggak pernah menerima bahwa dia dihargai, bahwa dia dikasih, bahwa dia diperhatikan, bahwa dia diterima oleh Tuhan, maka dia nggak akan pernah bisa menerima orang lain, nggak akan bisa menghargai orang lain, nggak bisa mengasihi orang lain dengan baik. Selalu akan ada udang di balik batu, tidak ada ketulusan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga akan timbul sumut-sumut, timbul iri hati, selalu akan timbul menuntut satu dengan lain, sehingga di dalamnya tidak ada damai sejahtera. Karena ketika kita masih hidup tidak berdamai dengan diri kita sendiri, sesungguhnya kita masih ada di bawah kutuk, sesungguhnya kita masih ada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti kita masih sombong, masih belum menerima apa yang Tuhan perbuat di atas kayu salib bagi kita. Kita masih mengandalkan diri kita. Kita masih mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi berharga, untuk menjadi diterima oleh Tuhan, untuk menjadi disayang oleh Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah sayang sama kita, Dia sudah terima kita, Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah memperhatikan kita. Karena itu ketika saudara berdamai dengan diri saudara, maka pelayanan saudara akan menjadi pelayanan yang terbaik. Pekerjaan saudara akan menjadi pekerjaan yang terbaik. Identitas saudara akan menjadi identitas sebagai anak, sebagai orang tua akan menjadi identitas di mana saudara akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, ketika kita melayani dengan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita lewat kasih-Nya, lewat penghargaannya, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang membawa damai sejahtera. Saudara dan saya akan memberi dampak dimanapun kita berada, karena lewat kehidupan kita sesungguhnya lewat kehidupan kita sesungguhnya orang-orang akan menerima apa yang Yesus perbuat di atas kayu. Orang akan melihat kebenaran yang memerdekakan kita. Orang-orang akan memuliakan Bapa di surga lewat kehidupan kita. Nah, ketika kita melayani, ya sama seperti Daud, ya, ketika Daud dipanggil oleh ayahnya Daud memanggil anak-anaknya, Daud tidak diikutsertakan karena Daud tidak diperhitungkan karena badannya kecil. Tetapi itu tidak menghentikan Daud, ya. Ketika kita bisa melihat bagaimana Daud direndahkan oleh kakaknya Eliab waktu dia bertanya tentang Goliat, ya. Kakaknya berkata, udahlah kamu pulang aja, gembalakan tuh kambingmu yang 2-3 ekor. Artinya Daud tidak dihargai.
Tetapi ketika Daud direndahkan, tidak diperhitungkan oleh orang-orang terdekatnya sekalipun, tetapi Daud tidak menjadi mundur, Daud tidak menjadi sakit hati, Daud tidak menjadi buntung ya, tetapi dia tetap tegak, dia tidak tetap maju ya. Yang pada akhirnya dia menghadapi Goliat, Goliatnya menjadi kalah. Rahasianya apa? Rahasianya Daud memandang dirinya seperti apa yang Allah perbuat terhadap dirinya, bahwa dia berharga, bahwa dia spesial, bahwa dia istimewa di hadapan Tuhan. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial, orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena saudara dikasihinya, diterimanya, dihargainya, karena saudara adalah spesial di matanya Tuhan. Mari pandang, maka ketika saudara direndahkan, saudara tidak menjadi rendah. Ketika saudara ditinggikan, saudara tidak menjadi orang yang lupa diri. Amin. Karena saudara melakukan semua yang saudara lakukan adalah berdasarkan apa yang saudara terima dari Tuhan. Sehingga saudara akan melayani tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, menghargai orang lain tanpa pamrih, menghormati orang lain tanpa pamrih, mengasihi, memperhatikan orang lain tanpa pamrih. Sehingga di gereja kita, di keluarga kita akan ada damai sejahtera. Kita bukannya menuntut dari orang lain, tetapi kita mengungkapkan syukur kita. Kita akan membagikan syukur kita kepada orang-orang sekeliling kita. Tetapi kalau tidak berdamai dengan diri sendiri, saudara kalah terhadap diri saudara sendiri, saudara nggak bisa menang, saudara nggak bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang ada apa? Sungut-sungut, sakit hati, iri hati, kesombongan. Yang ada apa? Saling merendahkan, saling mengikut. Nah, sehingga di dalamnya tidak akan ada damai sejahtera. Tapi hari ini saudara, jelas firman Tuhan berbicara bahwa saudara dipanggil Tuhan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan tidak memanggil kita untuk membenci diri kita karena masa lalu kita, karena keadaan kita, karena apapun keadaan kita. Kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita diterimanya, kita diperhatikannya. Amin, amin, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan tidak mau kita mengalami sakit, mengalami kekacauan dalam diri kita karena kita tidak pernah menerima diri kita. Kalau di masa-masa yang lalu kita tidak bisa menilai menerima diri kita, kalau di masa-masa yang lalu kita tidak bisa menghargai diri kita, hari ini mari kita menilai diri kita lewat apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Amin. Karena di situ saudara dan saya akan menemukan kenikmatan hidup. Saudara dan saya akan merasakan damai yang sejati dari Tuhan. Nah, sekarang bagian terakhir. Bagaimana kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap diri kita. Saudara dan saya harus memperkatakan apa yang Tuhan perbuat di atas kayu salib. Ya. Di atas kayu salib, lewat apa yang Tuhan perbuat, bahwa menyatakan bahwa saudara berharga, bahwa saudara istimewa, bahwa saudara diperhatikan, dihargai oleh Tuhan. Katakan, saya adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Harga diri saya adalah seharga dengan darah Kristus. Saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Perkatakan, saya adalah orang yang diterima Tuhan apanya. Sehingga saudara akan mulai melimpah dengan ungkapan syukur. Sehingga saudara akan mulai menyadarinya. Sehingga pelayanan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita selalu didasari dengan apa yang Tuhan perbuat di atas kayu salib. Saudara dan saya pasti menang. Saudara dan saya pasti melihat kemuliaannya. Saudara dan saya pasti mengalami janji-janjinya. Amin. Selamat berjalan dalam kasih setia Tuhan. Selamat menikmati damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini melekat tertanam dengan baik dalam hati sanubari kami. Kami mulai memandang diri kami seperti apa yang Allah perbuat di atas kayu salib. Kami serahkan Tuhan masa depan kami serahkan pergumulan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan. Ya, kalau ada jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam kekhawatiran saat ini, Kau berikan mereka damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami teringat akan Pak Dadi, Mas Andreas dan Ibu Yuni. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka menang, mereka sembuh, dan bersama-sama kami kembali melayani Tuhan, melengkapi pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang minggu ini ketika mereka ada di kantor, di perjalanan, di rumah. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Kau limpahi jemaatmu dengan segala yang baik. Kau berikan selalu hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, hati yang mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan ketulusan-Mu, kesungguhan-Mu mencari Dia. Mari saatnya Engkau angkat tangan dan terimalah, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, kasih damai sejahtera dari Tuhan melingkupi engkau, memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau kesembuhan, memberikan engkau berkat-berkat kehidupan. Kemanapun engkau pergi, perlindungan, penyertaannya sempurna, sukacita surga melingkupi engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.